Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak solihah kelas 4C. Ustadzah harap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran kita pagi ini, di pertemuan pertama, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Materi ini terdapat pada Bahasa Indonesia dengan KD 3.1. Kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita harus mereview kembali tentang paragraf. Nah, unsur paragraf yang pertama yaitu terdapat gagasan pokok. Gagasan pokok adalah dasar dari suatu paragraf. Selanjutnya kita punya gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan penjelasan dari gagasan pokok. Nah, yang selanjutnya, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan pokok dan bersifat umum, serta biasanya berada di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Paragraf juga memiliki kalimat penjelas yang berisi penjelasan atau rincian dari kalimat utama. Sekarang kita akan belajar menentukan gagasan pokok. Cara yang pertama yaitu bacalah teks dengan cermat dan teliti. Tidak usah tergesa-gesa saat membaca sebuah teks atau sebuah paragraf ya. Langkah yang kedua yaitu menentukan terlebih dahulu manakah kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf yang telah kalian baca. Tadi sudah Ustadzah jelaskan bahwa kalimat utama ada 3 jenis yang berada di A, B, dan C. Yaitu A untuk awal, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf. B yaitu belakang, maka kalimat utamanya ada di belakang atau di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu campuran. Kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, ciri-cirinya kalimat utama yang berada di awal paragraf begini. Perhatikan kalimat kedua. Apabila di kalimat kedua terdapat repetisi atau pengulangan kata, maka kalimat utamanya ada di awal. Yang kedua, apabila di kalimat kedua terdapat kata rujukan, yaitu ini, itu, atau tersebut, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di kalimat pertama. Nah, yang ketiga, apabila di kalimat kedua terdapat kata ganti orang, seperti ia dan mereka, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu kalimat pertama. Nah, kalau kalimat utamanya ada di belakang paragraf, maka perhatikan kalimat terakhir. Kalimat paling terakhir dari sebuah paragraf. Apabila kalimat tersebut merupakan kalimat simpulan yang berisikan oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau ada kata jadi dan maka, berarti kalimat utamanya ada di akhir atau di belakang. Sedangkan apabila kalimat utamanya yaitu campuran, ada di kalimat awal dan di kalimat belakang. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Contoh pertama. Langkah yang pertama untuk menentukan kalimat utama dan gagasan pokok adalah membaca paragraf dengan cermat dan teliti. Maka mari kita baca paragraf tersebut ya. Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini kita dapat menikmati kebudayaan khas suku Toraja. Salah satunya tentang warisan budaya Ketekesu. Ketekesu adalah salah satu kampung yang menjadi tujuan wisata setiap pengunjung Tanah Toraja. Di sana terdapat rumah tongkonan yang merupakan rumah adat di Ketekesu yang berumur ratusan tahun. Rumah tongkonan memiliki ciri khas berbentuk tanduk kerbau yang menjadi lambang status sosial. Bentuk tanduk kerbau masih terpasang di salah satu bagian depan rumah tersebut.
Nah, di kalimat kedua terdapat kata di sini. Kata di sini dimaksudkan yaitu di Tanah Toraja. Maka kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat di awal kalimat, di awal paragraf, yaitu Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, gagasan pokok dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat utama yang sudah kita temukan, yaitu Tanah Toraja merupakan wisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itu dia tadi gagasan pokok dari paragraf di contoh yang pertama. Nah, di kalimat kedua terdapat kata lompat batu yang juga terdapat di kalimat pertama. Maka di kalimat kedua terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa kalimat utamanya dari paragraf tersebut terdapat di awal, yaitu kalimat pertama. Kalimat utamanya maka tradisi lompat batu ini berasal dari Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Setelah kita mendapat kalimat utama, maka kita bisa menentukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Masih ingat, gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Nah, maka gagasan pokok dari paragraf tersebut yaitu tradisi lompat batu berasal dari Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Setelah kita mendapat gagasan pokok, maka sekarang kita akan mencari gagasan pendukung dari kalimat penjelas di paragraf tersebut. Kalimat yang pertama, lompat batu Fahumbo merupakan tradisi yang sangat populer pada masyarakat Nias, Kabupaten Nias. Maka gagasan pendukung dari kalimat penjelas tersebut yaitu lompat batu merupakan tradisi yang populer di masyarakat Nias. Kalimat penjelas kedua, tradisi lompat batu atau Fahumbo dilakukan oleh seorang pria yang menggunakan pakaian adat. Maka inti dari kalimat tersebut atau gagasan pendukungnya yaitu lompat batu dilakukan oleh seorang pria. Kalimat penjelas yang ketiga. Kalimat penjelas yang ketiga. Pria tersebut meloncati susunan batu yang disusun setinggi lebih dari 2 meter. Maka gagasan pendukungnya yaitu pria meloncati susunan batu setinggi lebih dari 2 meter. Itu intinya. Nah, kalimat penjelas yang keempat. Tradisi Fahumbo sudah dilakukan sejak zaman para leluhur untuk berlatih perang. Inti dari kalimat tersebut yaitu lompat batu digunakan untuk berlatih perang. Nah, sudah lebih jelas sekarang anak-anak tentang gagasan pendukung, gagasan utama, dan kalimat pendukung atau kalimat penjelas? Kalau belum, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama paragraf ini. Diare merupakan salah satu penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Anggapan seperti itulah yang membuat beberapa orang menyepelekan diare. Padahal diare dapat membawa dampak yang menakutkan. Bahkan diare juga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya, terutama anak-anak. Korban jiwa dapat berjatuhan jika wabah diare tidak segera ditangani. Jadi, lebih baik jika kita melakukan usaha pencegahan penyakit diare mulai dari sekarang. Nah, kita perhatikan kalimat paling belakang atau paling akhir. Di situ terdapat kata jadi. Maka, paragraf tersebut kalimat utamanya terdapat di akhir. Yaitu, jadi lebih baik jika kita melakukan usaha pencegahan penyakit diare mulai dari sekarang. Nah, gagasan pokoknya yaitu lebih baik jika melakukan pencegahan penyakit diare mulai dari sekarang. Selanjutnya, untuk menentukan gagasan pendukung, kita lihat lagi kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas yang pertama. Diare merupakan salah satu penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan.
Maka, gagasan pendukung yaitu penyakit diare dapat sembuh sendiri. Untuk kalimat kedua, anggapan seperti itulah yang membuat beberapa orang menyepelekan diare. Maka intinya, ada beberapa orang yang menyepelekan diare atau penyakit diare disepelekan. Kalimat yang ketiga, padahal diare dapat membawa dampak yang menakutkan. Gagasan pendukungnya yaitu diare membawa dampak menakutkan. Untuk kalimat menjelas yang keempat, bahkan diare juga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya, terutama anak-anak. Maka inti dari kalimat tersebut yaitu diare dapat menyebabkan kematian pada anak-anak. Nah, sekarang kita latihan. Untuk soal latihan ini, silakan siapkan buku tulis kalian dan juga alat tulisnya. Lalu, tentukan kalimat utama dan gagasan pokok dari paragraf di bawah ini. Jangan lupa, cara yang pertama untuk menentukan kalimat utama dan gagasan pokok adalah membaca paragraf tersebut dengan cermat dan teliti. Jadi, baca terlebih dahulu paragraf tersebut dengan pelan-pelan ya nak, dicermati juga. Setelah itu, tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu dan kalimat penjelasnya. Setelah mendapatkan kalimat utama, kalian bisa menentukan gagasan pokok dari kalimat utama tersebut. Selamat mencoba. Ustazah tunggu hasil dari pengerjaan kalian ya. Jangan lupa difotokan dan dikirimkan ke Ustazah. Jazakumullah khairan sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.